Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pengelola P4S Kabupaten Cirebon, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kegiatan pembinaan kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Cirebon yang telah kita sepakati, kita agendakan akan diadakan setiap bulan di tanggal 7. Alhamdulillah, hari ini tanggal 7 April 2023 kita melanjutkan kembali agenda kita yang sebelumnya pada tanggal 7 Maret bulan kemarin kita telah melaksanakan launching kegiatan pembinaan kelembagaan P4S untuk Kabupaten Cirebon ini. Hari ini Bapak Ibu mohon izin saya menyampaikan materi tentang penyusunan materi pembelajaran kegiatan permagangan atau pelatihan di P4S. Bagi yang belum kenal, kita kenal semua kan Bu ya? Saya Abdurrahim. Hari ini akan membersamai Bapak Ibu sekalian. Insya Allah selama 45 menit kali 2 ke depan, kita akan sama-sama pelajari tentang materi pembelajaran permagangan atau pelatihan di P4S dengan target pembelajaran hanya satu saja hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai pada target pembelajaran kita, yaitu menyusun materi pembelajaran kegiatan permagangan atau pelatihan di P4S. Indikator keberhasilan dari pertemuan kita hari ini yang pertama adalah kita dapat menentukan tema, topik, dan judul materi pembelajaran. Yang kedua, kita dapat menentukan kerangka materi atau pokok bahasan dari materi pembelajaran. Dan yang ketiga, kita akan coba mengevaluasi, mencermati kembali materi pembelajaran yang sebelumnya telah ditugaskan untuk kita koreksi bersama nanti. Insya Allah 45 menit kali 2 ke depan kita akan bersama-sama. Oh ya, menginformasikan Bapak-Ibu sekalian, jika nanti di pembelajaran ini tiba-tiba terhenti, berarti telah habis waktu Zoom kita, dan insya Allah nanti akan saya buka kembali pada sesi kedua. Sesi pertama mudah-mudahan cukup untuk menjelaskan beberapa item dari target pembelajaran kita. Kita akan masuk pada bahasan pertama, yaitu tentang tema, topik, dan judul. Kita lihat di slide kita, Bapak sekalian. Ini ada contoh, temanya adalah pertanian organik. Nah, jika kita melihat tema, maka kita bisa membayangkan, kita bisa melihat bahwa tema ini kita analogikan sebagai program pemerintah pusat, gitu ya, Bapak sekalian ya. Jadi tema kita samakan dengan program dari pusat. Pusat sedang konsentrasi saat ini misalnya dengan genta organik. Nah, maka itu menjadi tema besar bahwa pemerintah pusat saat ini sedang konsen untuk mensukseskan program pertanian organik. Nah, bagaimana dengan kita di masing-masing P4S? Apa yang bisa kita tangkap dari program pemerintah ini? Yang kita bisa tangkap adalah dalam rangka membantu mewujudkan program pertanian organik, P4S bisa mengadakan kegiatan permagangan
atau pelatihan misalnya budidaya padi organik. Nah, ini merupakan turunan dari tema pertanian organik. Topiknya budidaya padi organik. Kalau tema masih umum, pertaniannya belum jelas, pada komoditas apa, maka pada topik sudah menjadi semakin spesifik, kita langsung mengerucut pada satu komoditas, misalnya padi. Sehingga dari tema turun menjadi topik, menjadi budidaya padi organik. Nanti Bapak Ibu sekalian, di P4S-nya masing-masing, yang memang memiliki keahlian di bidang budidaya padi, maka bisa membuat, menyusun sebuah kegiatan permagangan atau pelatihan dengan topik budidaya padi organik. Nah, setelah kita menentukan topik dari sebuah tema yang menjadi program pemerintah pusat, maka topik tadi kita turunkan menjadi judul. Nah, judul ini sama dengan materi-materi pembelajaran yang kita hari ini sedang bahas dari topik budidaya padi organik, maka kita bisa turunkan judul-judul dari materi pembelajaran kita. Misalnya, di budidaya padi organik, satu ada pembuatan pupuk organik. Yang kedua, ada perbanyakan trichoderma sebagai agen sayati. Yang ketiga, ada pemanfaatan burung hantu sebagai predator. Nah, itu bisa dikembangkan lebih lanjut, banyak hal terkait dengan budidaya padi organik. Nah, judul-judul yang saya sebutkan tadi dan judul-judul lain itu menjadi materi pembelajaran yang hari ini sedang kita bahas. Selanjutnya, contoh kedua, misalnya ada tema diversifikasi pangan nasional. Artinya, pemerintah pusat saat ini sedang konsen untuk mensukseskan keanekaragaman pangan nasional. Bagaimana dengan kita, P4S? P4S bisa menurunkan tema diversifikasi pangan nasional menjadi topik, misalnya pengolahan hasil ubi kayu atau singkong. Nah, ini bisa menjadi judul permagangan atau pelatihan di P4S, Bapak-Ibu sekalian. Permagangan pengolahan hasil ubi kayu atau singkong. Atau pelatihan pengolahan hasil singkong. Nah, ini menjadi satu kegiatan permagangan atau pelatihan dengan topik pengolahan hasil singkong atau pengolahan hasil yang lain, komoditas yang lain. Misalnya pengolahan hasil ubi jalar, pengolahan hasil macam-macam. Silahkan saja, yang jelas dia merupakan turunan dari makna tema diversifikasi pangan nasional. Selanjutnya, kita akan lihat turunan setelah topik, maka ada judul. Nah, judul ini merupakan rangkaian materi-materi pembelajaran untuk kegiatan permagangan pengolahan hasil ubi kayu singkong. Misalnya di sini, pembuatan keripik singkong. Itu materi pembelajaran pertama. Materi pembelajaran kedua, pembuatan tepung mokaf misalnya. Yang ketiga, pengemasan keripik singkong. Jadi tidak hanya bicara tentang pembuatan, tapi bisa pengemasan, pelabelan, atau izin atau PIRT. Nah, ini terus dikembangkan. Silahkan nanti difikirkan lebih lanjut apa saja kira-kira materi yang akan disusun dalam satu kegiatan pengolahan hasil ubi kayu atau singkong. Nah, ini contoh kedua dari sebuah tema, topik, dan judul. Contoh ketiga, kita misalnya ada tema swasembada daging nasional. Ini tema berarti maknanya sama dengan program dari pusat. Pusat sedang menggalakkan sebuah program tentang swasembada daging nasional. Maka topiknya kita bisa turunkan misalnya
salah satu daging adalah bersumber dari sapi. Maka kita bisa buat misalnya permagangan budidaya sapi potong atau pelatihan budidaya sapi potong, budidaya kambing, dan lain-lain. Nah, itu menjadi nama kegiatan permagangan atau nama pelatihan di B4S. Dari nama permagangan atau nama pelatihan di B4S itu, kita bisa turunkan menjadi judul-judul materi pembelajaran. Misalnya untuk budidaya sapi potong, kita bisa turunkan menjadi pembuatan kandang sapi potong. Atau misalnya penyiapan bibit sapi potong. Yang ketiga, pembuatan pakan sapi potong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang itu merupakan rangkaian materi pembelajaran pada kegiatan permagangan atau pelatihan budidaya sapi potong. Sampai di sini jelas ya, Bapak Ibu ya? Oke, jika sudah jelas, kita lanjutkan materi kita pada pokok bahasan yang kedua. Nih, nah setelah kita menentukan materi-materi pembelajaran apa saja dalam kegiatan permagangan atau pelatihan di P4S, kita selanjutnya akan menentukan kerangka materi atau pokok bahasan. Oke. Tadi masih ingat kan salah satu tema besar yang menjadi program pemerintah pusat apa tadi? Ya, pertanian organik. Nah, salah satu dari pertanian organik itu topiknya tadi apa? Ya, topiknya adalah budidaya padi organik. Nah, di antara judul-judul pada permagangan budidaya padi organik, salah satunya adalah pembuatan pupuk organik. Ini adalah salah satu nama materi pembelajaran pada kegiatan permagangan budidaya padi organik di B4S, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ambil contoh di sini untuk materi pembelajaran pembuatan pupuk organik. Maka kita bisa susun di sini kerangka materi atau pokok bahasannya. Misalnya di sini ada pengertian, manfaat, dan jenis pupuk organik. Kita nggak langsung pada poin B, teknik pembuatan pupuk organik, tapi kita mulai dari pengertian. Mengapa pengertian harus muncul? Karena bisa jadi tidak semua orang paham apa itu pupuk organik. Untuk kalangan-kalangan tertentu, misalnya untuk anak-anak SD atau SMP atau SMA umum yang belum pernah mengenal pertanian, maka kita bisa sampaikan ini tentang pengertian pupuk organik itu apa. Kemudian, mengapa pembuatan pupuk organik ini penting? Maka kita bisa susun tentang manfaat pupuk organik. Nah, selanjutnya kita bisa buat juga misalnya pada poin A, jenis pupuk organik. Nah, karena pupuk organik itu macamnya banyak, misalnya pupuk organik padat, pupuk organik cair, atau bisa juga ekoenzim misalnya. Nah, maka di sini kita bisa masukkan jenis pupuk organik. Itu untuk pokok bahasan pertama dari pembuatan pupuk organik. Yang kedua misalnya kita buat teknik pembuatan pupuk organik. Ini langsung ini. Kalau teknik pembuatan pupuk organik berarti langkah-langkah kerja bagaimana cara membuat pupuk organik. Ini. Selanjutnya kita buat kerangka materi atau pokok bahasan ciri pupuk organik yang siap diaplikasikan. Artinya tidak saja kita hanya menyusun tahapan demi tahapan bagaimana supaya pupuk organik itu menjadi pupuk yang siap diaplikasikan, tapi kita jelaskan juga tentang ciri-ciri pupuk organik yang siap digunakan itu. Jadi bukan saja tahapannya yang kita jelaskan, tapi juga
menjelaskan ciri-cirinya. Selanjutnya, bukan saja pupuk organik sampai jadi dan siap digunakan, tapi bagaimana teknik mengaplikasikan pupuk organik pada pertanaman padi. Tadi kan nama pelatihan atau permagangannya kan budidaya padi organik. Dan pembuatan pupuk organik ini kan salah satu materi pembelajarannya. Maka kita bisa susun juga bagaimana cara menggunakan pupuk organik ini pada budidaya padi. Nah, tidak berhenti sampai di sini, kita bisa susun juga kerangka materi atau pokok bahasannya ini tentang biaya pembuatan pupuk organik. Karena petani akan tertarik, misalnya jika ternyata materi pembuatan pupuk organik ini biayanya terjangkau oleh mereka. Nah, itu untuk kerangka materi atau pokok bahasan pertama, Bapak sekalian, bisa dipahami ya. Oke, jika bisa dipahami, kita ambil contoh kedua, yaitu tentang tadi, apa tadi temanya? Temanya tentang swasembada pangan nasional. Kemudian kita turunkan menjadi topik apa? Oh ya, benar. Jadi permagangan apa tadi? Pengolahan hasil ubi, kayu atau singkong. Ya, betul. Jadi materi pembuatan keripik singkong ini merupakan salah satu materi pembelajaran pada kegiatan permagangan pengolahan hasil singkong. Nah, kita lihat ini kerangka materi pokok bahasannya. Nah, karena semua orang sudah paham apa itu keripik singkong, maka di sini tidak perlu ditulis misalnya pengertian keripik singkong atau pengertian keripik atau pengertian singkong, tidak perlu. Karena semua orang sudah mafhum, sudah familiar bahwa keripik singkong itu ya itu, gitu. Jadi tidak perlu ditulis di sini misalnya pengertian seperti yang pertama tadi. Maka cukup kita jelaskan misalnya di sini kandungan gizi keripik singkong. Mengapa penting ini disampaikan menjadi informasi? Karena orang akan tertarik membuat keripik singkong jika ternyata dia mengetahui, oh ternyata gizi di dalam keripik singkong itu sangat banyak atau sangat bermanfaat misalnya. Selanjutnya, kita susun sumber bahan baku keripik singkong. Mengapa ini penting? Karena tidak semua orang ketika akan membuat keripik singkong itu bisa menemukan sumber bahan baku dengan mudah. Maka kita bisa sampaikan informasi di mana mereka bisa memperoleh sumber bahan baku ini. Bisa jadi misalnya di Kabupaten Cirebon tidak banyak orang yang atau petani yang menanam singkong. Maka kita bisa sampaikan, selama ini Bapak Ibu mendapatkan sumber bahan baku pembuatan keripik singkong di mana? P4S yang biasa membuat keripik singkong, sumber bahan bakunya dari mana? Perlu kita sampaikan, supaya mereka juga terinspirasi untuk mencari bahan baku sebagaimana Bapak Ibu memperolehnya. Nah, yang berikutnya misalnya teknik pembuatan keripik singkong. Seperti pupuk organik tadi, selalu ini muncul ini teknik pembuatan, teknik pembuatan. Kalau tadi teknik pembuatan pupuk organik, ini teknik pembuatan keripik singkong. Sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang kita bahas. Selanjutnya, nah ini sama dengan di pupuk organik tadi, biaya muncul. Karena di pupuk organik tadi bisa jadi tidak langsung kita jual, bisa kita pakai sendiri. Kalau seandainya memang kita jual di pupuk organik tadi, maka kita bisa munculkan nilai jual. Jika memang kita pakai sendiri, tidak perlu dimunculkan. Tapi kalau memang sudah menjadi salah satu produk unggulan kita, menjadi salah satu pemasukan di P4S, pupuk organik dijual juga, maka bisa kita buat misalnya di situ biaya dan nilai jual pupuk organik. Nah, karena kebanyakan pupuk organik dipakai sendiri, maka cukup biaya saja. Tapi jika memang di pupuk organik dijual juga, maka bisa kita munculkan biaya dan nilai jualnya. Jadi kalau bahasa akademisnya itu analisis usaha pembuatan pupuk organik. Nah, kalau di sini kita bisa buat biaya dan analisis atau analisis eh, biaya
pembuatan keripik singkong, atau kita buat saja misalnya di sini biaya dan nilai jual pembuatan keripik singkong. Di dalamnya sini misalnya kita bisa menyebutkan juga misalnya nilai penyusutan dan lain-lain. Ini semua hal yang terkait dengan untung rugi itu bisa kita bahas di pokok bahasan biaya dan nilai jual pembuatan keripik singkong ini. Demikian ya Bapak Ibu ya, jelas ya untuk contoh kedua ya. Oke, jika sudah jelas kita lanjutkan ke contoh ketiga. Ini contoh ketiga. Tadi apa tadi temanya? Iya, swasembada daging nasional. Kita turunkan menjadi salah satu kegiatan permagangan atau pelatihan di B4S apa tadi? Ya, tadi tentang budidaya sapi potong. Itu nama kegiatan di permagangan kita. Sehingga kita ambil salah satu materi pembelajaran di budidaya sapi potong tadi adalah misalnya pembuatan kandang sapi. Nah, materi pembelajaran pembuatan kandang sapi ini kita susun, kita tentukan kerangka materi atau pokok bahasanya apa saja sebelum kita nanti menyusun materi pembelajaran. Jadi bagi Bapak Ibu supaya nanti dalam menyusun materi pembelajaran semua bisa terangkum, semuanya bisa dijelaskan di sana, maka tidak langsung menyusun materi, tapi kita buat dulu kerangka materi atau pokok bahasanya. Nah, ini contoh ketiga pembuatan kandang sapi, sebagaimana tadi tentang pupuk organik dan keripik singkong, maka di sini kita buat juga nih, karena ini bahasanya adalah kandang sapi, maka kita sebutkan misalnya di sini. Tidak perlu lagi kan pengertian kandang sapi. Semua orang udah tahu kandang sapi seperti apa. Gitu. Sehingga pengertian manfaat kandang sapi tidak perlu. Makanya kita sebutkan apa misalnya model dan keunggulan kandang sapi. Nah, banyak model kan untuk membuat kandang sapi seperti ini, banyak modelnya dan masing-masing model itu punya keunggulan masing-masing kan, sesuai dengan jenis sapinya kan. Sapi potong kan macam-macam juga ya. Sehingga maka model kita jelaskan dan keunggulan masing-masing model dari kandang sapi itu seperti apa. Di sini pokok bahasan pertama. Pokok bahasan kedua sama dengan pupuk organik dan keripik singkong. Kita sebutkan, kita jelaskan tentang teknik pembuatan kandang sapi. Sekali lagi, ini selalu muncul ini dalam setiap penyusunan materi pembelajaran karena kita ingin menjelaskan tentang skill, keterampilan cara membuat gitu ya. Jadi maka kita sebut di sini teknik pembuatan. Nah, tidak lupa seperti halnya pupuk organik dan keripik singkong tadi, maka kita buat di sini biaya pembuatan kandang sapi. Kalau Bapak Ibu misalnya biasa menjual atau menjual jasa pembuatan kandang sapi bisa, bukan hanya biaya, sebutkan aja biaya dan nilai jual misalnya gitu. Tapi karena rata-rata pembuatan kandang sapi itu tidak dijual, maka kita bisa sebut saja misalnya di sini biaya pembuatan kandang sapi. Supaya apa? Supaya konsumen atau pengguna jasa kita itu bisa membaca di materi pembelajaran kita, oh ternyata untuk membuat kandang sapi itu dibutuhkan biaya sekian. Nah itu, inilah kerangka materi atau pokok bahasan pada pembuatan kandang sapi. Sudah 3 contoh kita buat Bapak sekalian ya. Jelas ya? Jadi nanti silakan disusun dulu kerangka materi atau pokok bahasan sebelum menyusun materi pembelajaran pada kegiatan permagangan atau pelatihan di P4S masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini kita langsung praktek menyusun materi pembelajaran. Nih, kita lihat sekarang contohnya. Nah, sebelum sampai pada nanti kita akan buka satu persatu contoh-contoh materi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun dan sudah dikirimkan ke kami. Nanti kita akan koreksi bersama-sama dan kita bahas nanti ya.
Nah, kita lihat dulu bahwa materi pembelajaran itu harus orisinil atau karya sendiri. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyusun materi pembelajaran yang Bapak Ibu anggap itu sebagai keahlian, keterampilan yang Bapak Ibu sudah punyai, yang sudah menjadi brand, yang sudah menjadi ciri khas dari P4S Bapak Ibu sekalian, ternyata materi pembelajarannya copy paste dari internet misalnya, copy paste dari karya orang lain atau lembaga lain. Ini hati-hati ini. Jangan sampai nanti materi pembelajaran yang kita susun ingin menggambarkan tentang P4S kita, keahlian kita di P4S, ternyata materinya hanya copy paste dari karya orang lain. Hati-hati ya Bapak sekalian ya, karena kita nanti akan kategorinya sebagai plagiat. Yang kedua, nah, materi pembelajaran adalah hasil pengalaman sendiri. Materi pembelajaran bukan ambil dari keahlian orang lain atau dari materi yang pernah disampaikan oleh narasumber dari pelatihan apa gitu, Bapak Ibu baru paham, belum pernah mempraktikkan sendiri, kemudian Bapak Ibu susun itu menjadi materi Bapak sekalian. Itu bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan materi pembelajaran di sini adalah materi pembelajaran yang memang setiap hari Bapak Ibu melakukan itu di P4S-nya. Sehingga jadilah ini satu produk, satu karya tertulis yang merupakan hasil pengalaman Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola P4S. Berikutnya, materi pembelajaran itu harus berupa keterampilan, bukan sekadar informasi umum, pengetahuan atau teori semata gitu. Jadi dia adalah rangkaian keterampilan demi keterampilan. Kecuali misalnya tadi Bapak Ibu ada harus menjelaskan pengertian, menjelaskan manfaat, keunggulan. Nah, ketika menjelaskan pengertian, pasti Bapak Ibu akan mengacu atau merujuk pada pengertian yang biasa dipahami orang. Kemudian manfaat, Bapak Ibu bisa bisa yang Bapak Ibu rasakan sendiri juga manfaat dari produk Bapak Ibu itu apa, atau keunggulannya apa misalnya gitu. Nah, manfaat dan keunggulan bisa disatukan. Misalnya tentang pupuk organik tadi, keunggulannya misalnya memperbaiki struktur dan tekstur tanah misalnya. Nah, itu bisa jadi manfaat, bisa jadi keunggulan. Bisa dimasukkan satu saja misalnya manfaat gitu. Jadi Bapak sekalian nanti ada poin-poin tertentu di materi pembelajaran ini yang memang berupa informasi umum, tapi pada langkah-langkah kerja nanti harus merupakan keterampilan, gitu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan bahasan ini karena sebentar lagi Zoom-nya akan berakhir 40 menit. Jadi kita break sementara dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti ya Bapak sekalian ya. Oke, demikian kita tutup dulu dan kita akan buka lagi nanti sesi kedua.